Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen dengan materi yang berjudul Pasca Panen Jagung. Sebelum memulai acara presentasi pada kali ini, terlebih dahulu perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Dwi Andreasilia sebagai pemateri, yang kedua ada Anastasia sebagai pemateri, yang ketiga ada Hartika sebagai moderator, yang ketiga ada Rizkika Amalia sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Linda Vanessa sebagai pemateri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri pertama, saya persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Langsung saja di sini tindakan pasca panen secara umum itu meliputi yang pertama itu ada pemetikan hasil. Tapi sebelum itu tujuan utama pasca panen ini adalah untuk menghasilkan panen sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Nah, untuk tindakan pasca panen komoditas meliputi yang pertama itu pemetikan hasil. Pemetikan hasil atau yang biasa kita sebut dengan panen. Panen sendiri itu merupakan kegiatan pengumpulan produk hortikultura yang sudah matang atau sudah siap untuk dipetik. Yang kedua, pembersihan lahan. Pembersihan lahan merupakan kegiatan untuk membersihkan semak, rumput, dan sisa tanaman produksi sebelumnya yang tumbuh pada lahan yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman baru. Lalu yang ketiga ada pengangkutan hasil, yaitu pemindahan hasil panen dari tempat panen untuk tujuan selanjutnya yaitu pengemasan dan penyimpanan. Selanjutnya ada penyimpanan merupakan suatu produk hasil panen sangat rentan terjadi kerusakan. Oleh karena itu, suhu, kelembaban, dan lingkungan suatu produk hasil panen harus diketahui agar dilakukan penyimpanan yang sesuai dengan karakteristik produk hasil panen. Yang terakhir ada pengemasan. Pengemasan bertujuan untuk memperpanjang umur simpan hasil panen, tentu dengan memperhatikan jenis produk hasil panen agar bisa disesuaikan dengan pengemasan yang tepat. Kegiatan panen dan pasca panen, jagung merupakan kegiatan yang menentukan terhadap kuantitas dan kualitas produksi jagung. Kesalahan dalam penanganan panen dan pasca panen dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar, bahkan produk kehilangan nilai ekonomi. Oleh karena itu, penanganan pasca panen secara benar perlu mendapat prioritas dalam proses produksi usaha tani. Selanjutnya, proses pasca panen jagung. Proses pertama yaitu ada pemanenan. Pada proses ini, waktu panen menentukan mutu biji jagung. Pemanenan yang terlalu lama menyebabkan banyaknya butir muda hingga kualitas dan daya simpan biji menjadi rendah. Selanjutnya ada pengupasan. Pada pengupasan ini terjadi pemisahan jagung yang mana yang baik dan mana yang jagung yang sudah rusak. Selanjutnya proses pengeringan. Pengeringan adalah upaya untuk menurunkan kadar air biji jagung agar aman untuk disimpan. Kadar air biji yang aman untuk disimpan berkisar antara 12-14%. Selanjutnya, proses pemipilan. Pemipilan biji jagung berpengaruh terhadap butir rusak, kotoran, dan membantu mempercepat proses pengeringan. Proses pemipilan akan berlangsung dengan mudah dan kualitas pipilan tinggi apabila tanaman sudah mencapai umur panen yang ditentukan. Selanjutnya, penyimpanan. Dalam proses penyimpanan, biji jagung masih mengalami proses pernafasan dan menghasilkan karbon dioksida, uap air, dan panas. Apabila kondisi ruang simpan tidak terkontrol, maka akan terjadi kenaikan konsentrasi air di udara sekitar tempat penyimpanan, sehingga akan memberikan kondisi ideal bagi pertumbuhan serangga dan cendawan perusak biji lainnya. Selanjutnya ada teknik penyimpanan jagung. Teknik penyimpanan jagung ini terdiri dari 4 teknik. Yang pertama adalah suhu dingin. Pada suhu dingin ini, pertama-tama jagung yang sudah matang akan dipipil menggunakan mesin. Setelah itu, jagung pada suhu dan waktu tertentu. Kemudian yang kedua, ada penggunaan CS2 atau karbon disulfida. Penggunaan karbon disulfida ini dapat merusakkan jagung tidak sulit karena mudah teroksidasi sehingga terbentuk CO2 dan SO2 yang bersifat toksin terhadap oksidasi. CS2 adalah gas CO2 dalam botol dengan dosis 0,25 cc per kilogram jagung pipih dengan kadar air sekitar 10%. Kemudian ditutup agak renggang. Penutupan agak renggang agar CS2 ini dapat menguap secara perlahan kemudian mengalami oksidasi. Kemudian yang panen pada kondisi kering, di mana jagung yang telah dipanen akan dikeringkan, dipipil, kemudian akan dimasukkan ke dalam karung-karung dan disimpan pada gudang yang bersih dan tidak lembab.
Kemudian yang terakhir, ada penyimpanan di atas para-para. Penyimpanan di atas para-para ini merupakan metode tradisional yang sudah digunakan oleh nenek moyang kita, di mana penyimpanan ini dilakukan dalam bentuk tongkol berkelobot pada para-para yang ditempatkan di bawah atap maupun di atas dapur. Dapat pula dilakukan dalam bentuk tongkol pada para-para dan langit rumah yang dilengkapi dengan kawat anti tikus. Para-para di atas dapur dapat memperoleh asap dari kayu yang dibakar sewaktu masak di dapur, sehingga asap tersebut meninggalkan residu yang bersifat anti serangga, anti jamur, dan anti bakteri. Dengan demikian dapat menjamin jagung dapat tersimpan dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, klasifikasi mutu jagung. SNI telah menetapkan standar mutu untuk produk jagung, baik untuk pangan maupun pakan. Penetapan standar mutu jagung dilakukan berdasarkan berbagai kriteria seperti warna, di mana jika jagung kuning, maka sekurang-kurangnya 90% biji jagung berwarna kuning. Jika jagung putih juga demikian. Adapun klasifikasi mutu jagung menurut SNI, seperti tabel di bawah ini. Pada parameter kadar air, maksimumnya untuk persyaratan mutu 1, maksimum 14%, untuk mutu 2, 16%. Untuk parameter plot yang kasar minimum, mutu 1 syaratnya minimum 8% dan mutu 2, 7%. Untuk parameter aflatoksin, maksimum mutu 1, 100 nanogram per kilogram. Untuk mutu 2, 150 nanogram per kilogram. Untuk okratoksin, maksimumnya mutu 1, 20 nanogram per kilogram, dan untuk mutu 2 tidak dipersyaratkan. Selanjutnya, parameter biji rusak maksimum. Pada mutu 1, syaratnya maksimum 3%, dan untuk mutu 2, 5%. Parameter selanjutnya yaitu biji berjamur. Pada mutu 1, syaratnya maksimum 2%, dan mutu 2, maksimum 5%. Untuk biji pecah, syarat mutu 1, maksimum 2%, dan untuk mutu 2, 4%. Parameter terakhir yaitu benda asing. Persyaratan mutu 1 maksimumnya 2% dan mutu 2 persyaratannya maksimum 2%. Baik, selanjutnya saya akan sampaikan mengenai faktor pasca panen jagung. Yang pertama itu ada kadar air hasil panen, di mana kadar air yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan jamur dan mengurangi masa simpan jagung, sehingga perlu dilakukannya proses pengeringan untuk mengurangi kadar air pada jagung. Yang kedua ada teknik penyimpanan. Teknik penyimpanan jagung yang baik dapat dilakukan dengan mengontrol suhu dan kelembapan yang dapat mencegah serangan hama dan penyakit serta menjaga kualitas biji jagung. Yang ketiga ada proses pengolahan, di mana proses pengolahan jagung seperti penggilingan atau pemisahan harus dilakukan dengan cermat untuk mempertahankan kualitas dan nilai gizi biji jagung. Yang keempat ada teknologi pasca panen. Penggunaan teknologi pasca panen modern seperti mesin pengering atau mesin pemilihan biji dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pasca panen. Kemudian yang terakhir ada permintaan dan ketersediaan pasar. Faktor pasar seperti permintaan dan harga jagung juga mempengaruhi keputusan pasca panen dan distribusi, sehingga petani perlu memperhitungkan aspek ekonomi dalam manajemen hasil panen mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Sekian acara presentasi kami pada kali ini. Kesimpulan dapat kami ambil dari hasil diskusi kali ini yaitu penanganan pasca panen merupakan kegiatan strategis yang memerlukan partisipasi seluruh pelaku panen dan pasca panen bahkan masyarakat. Penanganan pasca panen jagung meliputi pemetikan dan pengeringan tongkol, pemipilan tongkol, pengemasan biji, dan penyimpanan. Presentasi kami pada kali ini, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.